Kimi, episode 17. Kimi sedang duduk di ruangan yang terbilang cukup mewah, dengan desain interior estetik menurutnya. Kedatangannya tadi disambut oleh asisten Ethan yang baru ia ketahui keberadaannya. Silahkan Nona, Anda bisa menunggu Tuan di sini. Tuan sedang ada tamu sebentar. Itulah kata yang terucap dari asisten Ethan sebelum beranjak meninggalkan Kimi setelah meletakkan jus buah di meja. Dia sangat kaku. Pro Kimi saat Romi sudah tak terlihat dan tenggelam di balik pintu. Kimi memilih memainkan ponselnya, buka chatnya bersama Inggit. Temannya itu rupanya meminta ingin bertemu setelah urusannya dengan Ethan selesai. Sekalian, katanya ingin membuang sial. Entahlah, apa yang merasuki temannya itu, hingga seharian di room chat ia uring-uringan. Kimi menyimpan kembali ponselnya ke dalam tas. Kemudian bangkit. Ia ingin melihat dengan jarak dekat foto yang tengah terlihat di rak, yang bersebelahan dengan tumpukan buku. Kira-kira ini umur berapa ya? Lucu banget sih. Ucapnya saat melihat sosok anak kecil, tampan, tengah tersenyum hingga menampilkan sederetan gigi putihnya. Kimi hanya mengamati foto tersebut. Ia tak berani memegang barang-barang yang ada di ruangan itu, mengingat ia hanya seorang tamu. Sekalipun ia dekat dengan yang punya ruangan, namun dia masih tahu adab bertamu. Tak berselang lama pintu terbuka. "Sorry, membuatmu menunggu Bu Dokter?" ujarnya khas dengan senyumnya. "Kau harus membayar ganti rugi karena telah membuatku menunggu, Tuan." Ethan tergelak. "Tidak masalah Bu Dokter, apapun yang Anda inginkan." Ethan duduk di sofa bersebelahan dengan Kimi, menyandarkan punggung kokohnya, kemudian menghembuskan nafas kasar, hingga membuat Kimi menoleh. "Pasti ada sesuatu, hingga mengajakku bertemu." Kimi menyamping, agar leluasa berbicara, dan tentu saja agar dia lebih leluasa menatap pria di sampingnya tersebut. "Apa harus ada sesuatu dulu baru mengajakmu bertemu? Bagaimana kalau aku memang kangen padamu?" Goda Ethan memainkan alisnya. Rona wajah Kimi seketika berubah. Lelaki ini sangat pintar membuatnya merona. Bahkan, kadang hanya melihatnya saja dapat membuat Kimi panas dingin. Apalagi ketika bolan-bolan receh keluar dari bibir tebalnya. Cepat-cepat ia memalingkan wajahnya agar Ethan tak menyadari akan hal itu. "Jangan menggodaku. Cepat katakan apa maumu. Kenapa buru-buru sekali? Aku bahkan belum mengajakmu makan siang loh." "Iya Ethan, tanpa kau ajak pun aku akan makan siang di sini. Ini sudah jam berapa?" serunya menunjuk jam tangannya dengan kasar. Oke, jangan marah gitu dong. Nanti cantiknya luntur lagi." "Ethan," tegur Kimi. Ia penasaran, ada apa gerangan hingga lelaki ini sedari kemarin memintanya bertemu. Bahkan tak henti-hentinya ia mengirimkan pesan agar Kimi tak melupakan hal itu. Apa dia melakukan tindakan kriminal? Semacam pembunuhan misalnya? Atau restonya mengalami kerugian besar? Entahlah, mari kita dengarkan saja apa yang akan dia katakan. Namun bukan Ethan namanya, jika ia tidak menggoda dulu baru menuju ke inti pembicaraan. "Aku menghamili anak gadis orang." "Apa?" Tangan Kimi dengan refleks memukul kepala bagian belakang Ethan, membuat si empunya meringis. "Bajingan kamu Ethan.
Bisa-bisanya kamu menghamili anak orang. Terus, maksud kamu ngajakin aku ketemu, mau minta agar aku bantuin buat aburs gitu? Kesalnya setengah berteriak. Tidak, tidak, jangan melibatkanku. Dan ingat, aku dokter bedah, bukan dokter kandungan. Dan, sekalipun aku dokter kandungan, aku tidak akan membantumu. Kau harusnya bertanggung jawab dong. Corosnya tanpa titik, tanpa melihat jika Ethan sekarang sudah setengah mati menahan tawanya, mendengar ocehannya yang panjang lebar. Dasar Ethan brengsek. Bisa-bisanya dia hanya mau menikmatinya saja tanpa bertanggung jawab. Astaga, kenapa dia harus melakukan ini sih? Apa seperti ini gaya berpacarannya selama ini? Gumam Kimi dalam hati. Kesal aja cantik. Batin Ethan tertawa. Karena merasa tak ada tanggapan, Kimi menoleh ke Ethan. Dan seketika tawa pria itu pecah. Idih, kenapa kamu tertawa? Aku ini lagi serius. Sargahnya disertai dengan tabokan-tabokan yang ia daratkan di lengan dan di punggung Ethan dengan keras. Meluapkan kekesalannya yang entah datang dari mana. Sebab tiba-tiba saja ia merasa sangat kecewa dengan lelaki ini. Ethan menangkap tangan itu. Sudah, nanti tanganmu sakit. Yang meniup-niup tangan Kimi. Kimi berusaha melangannya. Sangat terlihat jelas jika wanita itu sedang kesal. Hingga membuat Ethan tak ingin membebaskannya. Tatapan Ethan kini berubah tampak serius. Aku bukan pria yang seperti itu, Kimi. Aku tahu, pasti sekarang kau berpikiran kalau aku ini pria brengsek, tidak bertanggung jawab. Memang. Jawabnya cepat, lalu membuang muka. Ethan tersenyum. Aku tidak pernah melakukan hal seperti yang kau tuduhkan itu. Gaya berpacaranku hanya sebatas berciuman, tidak lebih. Serius deh. Cih, dan kau pikir aku akan percaya setelah kau menghamili anak orang? Kimi membebaskan tangannya. Hei, aku hanya bercanda. Aku hanya suka saja melihatmu kesal seperti ini. Soalnya kau tambah cantik kalau lagi kesal. Ethan mengacak-acak rambut Kimi gemas. Mencubit hidung itu. Ingin rasanya ia mencium kedua pipi Kimi saat ini juga. Sekuat tenaga ia menahan diri. Kimi, Ethan meraih dagu Kimi agar melihatnya. Aku hanya bercanda. Serius, aku hanya ingin membuatmu kesal saja. Kenapa harus sedekat ini sih? Nafasnya bahkan terasa jelas sekarang. Jantungku, apakah kamu sehat? Batin Kimi meronta. Kimi menolehkan wajahnya. Namun kembali Ethan meraihnya. Kimi lihat aku. Tegasnya menatap netra hitam itu. Mereka terdiam sejenak dengan posisi yang sangat dekat. Dan bahkan bisa merasakan nafas satu sama lain yang saling menerpa. Brok. Pintu terbuka. Tuan Romi tak melanjutkan kata-katanya saat melihat keintiman kedua orang yang sedang di depannya. Maaf tuan, saya permisi. Ujarnya lalu berbalik cepat dan menutup pintu dengan pelan. Romi bersandar di pintu, mengelus dadanya. Bisa-bisanya tuan tidak mengunci pintu dulu sebelum melakukan aksinya. Ceroboh. Gerutunya kemudian berlalu membawa secari kertas yang cukup penting. Kembali ke dalam ruangan. Kimi menjauhkan kepalanya. Ini sangat memalukan. Pasti asisten itu tengah salah paham. Karena siapapun yang melihat kedekatan keduanya tadi, pasti akan mengira kalau dia dan Ethan akan berciuman. Sementara Ethan hanya santai saja, namun matanya masih tak melepas Kimi. Oke, aku percaya. Kimi memperbaiki posisi duduknya. Terus, kenapa kamu memanggilku?
Sahut kembali Kimi saat sudah berhasil menguasai dirinya kembali. Aku ingin meminta bantuanmu. Ethan pun menyadarkan kembali badannya. Bantuan apa? Berpura-pura menjadi kekasihku dan menemui orang tuaku. Apa? Lagi-lagi, Kimi terkejut dengan permintaan pria ini. Kenapa semua yang dikatakannya bikin kesal, hingga membuatnya ingin membedah kepala pria ini, terus melihat apakah ada saraf yang putus di sana. Atau bisa saja pria ini kehilangan otaknya. Ya Tuhan, Kimi tak habis pikir dengan ini semua. Bisa-bisanya ia menyukai pria modelan seperti Ethan ini. Apakah saraf otaknya juga ada yang putus? Entahlah.